Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa satu sikap yang diperlukan supaya orang bisa mengasihi adalah kerendahan hati sehingga orang rela untuk melayani. Nah, dalam episode kali ini kita akan melihat sikap lain yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, sikap yang diperlukan supaya orang bisa mengasihi sesamanya. Apa itu? Keberanian untuk berkorban. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini dalam satu perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dan perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Ahli Taurat itu bertanya begini, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kemudian menanggapi pertanyaan ahli Taurat itu, Tuhan Yesus kembali bertanya, menurut hukum Taurat, apa yang harus dilakukan supaya orang bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, kemudian ahli Taurat itu menjawab, ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menurut hukum Taurat, dua hal ini yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan Tuhan Yesus membenarkan hal itu. Tuhan berkata begini, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi ahli Taurat belum selesai. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesama yang harus aku kasihi?" Nah, menanggapi pertanyaan ahli Taurat itu, Tuhan Yesus menyampaikan cerita, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Saya tidak akan mendiskusikannya secara mendetail, tetapi cukuplah kita mengingat ada seorang yang dirampok. Dan setelah dirampok, orang itu ditinggalkan dalam keadaan setengah mati karena perampok memukulinya. Kemudian imam lewat. Lewi, pembantu imam, lewat. Mereka hanya melihat, tetapi tidak berbuat apa-apa. Nah, kemudian lewatlah seorang Samaria. Nah, tentang orang Samaria, memang kita harus memperhatikan semua yang dilakukan. Mulai dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria itu melihat korban perampokan tergeletak di tepi jalan dalam keadaan setengah mati. Dia melihat. Dan kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, gerakan hati inilah yang kemudian mendorong orang Samaria itu untuk turun dari keledainya, kemudian mengambil perlengkapan yang diperlukan. Untuk apa? Untuk merawat luka-luka korban perampokan itu. Ia mengambil anggur untuk membersihkan luka-luka. Kemudian ia mengambil kain untuk membalut luka-luka itu.
Dan korban perampokan itu tidak sanggup berjalan. Orang Samaria itu pun kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Sementara itu, ya, orang Samaria menuntun keledainya sambil memegangi korban perampokan yang sudah dia taruh, sudah dia letakkan di punggung keledai. Nah, kemudian orang Samaria itu membawa korban perampokan ke penginapan. Di penginapan dia melanjutkan perawatan. Mereka menginap, dan keesokan harinya orang Samaria itu berpesan kepada pemilik penginapan, "Aku harus melanjutkan perjalananku. Tolong kamu rawat orang yang saya bawa kemarin yang masih ada di kamar. Dan ini uang 2 dinar. Kamu bisa membelanjakan apa yang kamu perlukan untuk merawat orang itu. Kalau kurang, pakai uangmu sendiri dulu. Nanti pasti aku akan kembali dan menggantinya." Nah, setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus mengajukan pertanyaan kepada ahli Taurat. Ada 3 orang kan, imam, Lewi, dan kemudian orang Samaria. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu ahli Taurat, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, si ahli Taurat tidak menyebut bahwa yang menjadi sesama bagi korban perampokan itu adalah orang Samaria. Dia tidak menyebut nama itu. Tapi dia mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, saudara-saudara, menjadi sesama itu berarti menunjukkan belas kasihan. Dan menunjukkan belas kasihan itu bukan mengatakan kasihan, bukan juga menunjukkan wajah kasihan, tetapi tergerak oleh hati yang penuh belas kasih, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Nah, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita bisa belajar sikap apa yang diperlukan supaya kita bisa mengasihi. Orang yang mengasihi itu harus berbuat. Bukan mulut mengatakan, "Aku mengasihi kamu." Bukan mulut yang mengatakan, "Aku kasihan sama kamu." Bukan. Kasih yang sesungguhnya ditunjukkan dengan perbuatan. Perhatikan yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Mulai dari mata yang melihat, hati yang tergerak oleh belas kasihan, lalu dia memberikan perawatan pertama kepada korban perampokan, membawanya ke tempat penginapan, di penginapan masih merawatnya. Ketika dia harus pergi, dia berpesan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu. Itu kasih yang sesungguhnya. Dan untuk mengasihi seperti orang Samaria itu, kita perlu keberanian untuk berkorban. Keberanian untuk memberikan apa yang kita miliki demi kebaikan orang yang dikasihi. Orang Samaria itu harus mengorbankan banyak hal. Dari yang sederhana, anggur untuk membersihkan luka, kain untuk membalut, uang untuk membayar penginapan, dan kemudian untuk menginap lebih lama bagi korban perampokan. Dan jangan lupa, dia harus mengorbankan juga keledainya sementara dia jalan kaki. Nah, keberanian untuk berkorban
mempersembahkan apa yang kita miliki demi kebaikan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ini yang kita perlukan supaya kita bisa mewujudkan kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan layak bagi kita untuk memohon bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan keberanian kepada kita untuk berkorban demi kasih kepada Tuhan yang diwujudkan dengan mengasihi sesama. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.